Halo dan selamat datang kembali di Liputan AI. Wah, minggu ini dunia AI lagi rame banget ya. Ada banyak sekali berita besar, mulai dari soal investasi triliunan rupiah sampai ke dilema etis yang jujur aja makin bikin pusing. Nah, yuk kita bedah semuanya bareng-bareng. Oke, kita langsung mulai dari topik yang paling panas. Bahkan, dengerin deh kata-kata dari bosnya OpenAI sendiri, Sam Altman. Dia bilang, saya tahu sangat menggoda untuk menulis cerita tentang gelembung. Faktanya, ada banyak bagian dari AI yang menurut saya memang seperti gelembung saat ini. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Apakah kita ini beneran lagi ada di tengah-tengah gelembung AI? Duit triliunan terus masuk, tapi apakah ini pertumbuhan beneran atau cuma hype sesaat? Nah, ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Pertama, kita bakal dalami soal gelembung AI ini, antara hype dan realita. Terus, kita lihat investasi-investasi raksasa yang mengubah peta kekuatan global. Setelah itu, kita intip inovasi-inovasi terbaru yang udah bisa kita pakai sehari-hari. Dan yang paling penting, kita akan bahas dampaknya buat kita semua, yang baik dan yang buruk. Dan pastinya soal etika dan keamanannya ke depan. Oke, bagian pertama, gelembung AI, hype atau realita. Kita coba telusuri jejak uang triliunan dolar ini. Angka investasinya emang gila-gilaan ya, fantastis banget. Tapi, di baliknya, makin banyak juga yang khawatir kalau gelembung ini suatu saat bisa pecah. Coba lihat angka ini, 1,5 triliun dolar. Itu perkiraan belanja global untuk AI sebelum akhir tahun 2025. Biar lebih kebayang lagi seberapa besarnya skala ini, 80% dari keuntungan pasar saham di Amerika Serikat tahun ini itu datangnya ya dari perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya sama AI. Ini besar banget. Tapi, di balik semua angka fantastis itu, ada satu istilah baru yang mulai bikin banyak orang khawatir, yaitu rekayasa finansial. Maksudnya apa? Para ahli takut kalau beberapa deal-deal raksasa ini sebenarnya cuma menciptakan ilusi permintaan. Jadi kelihatannya laku keras, padahal mungkin kenyataannya nggak seperti itu. Nah, salah satu bentuknya itu disebut pendanaan sirkuler. Konsepnya itu sebenarnya cukup sederhana tapi agak licik ya. Gampangnya gini, bayangin Anda kasih pinjaman uang ke teman Anda, tapi syaratnya uang itu harus dipakai buat beli barang di toko Anda. Penjualan Anda kelihatan naik kan? Tapi pertanyaannya, apakah itu permintaan yang beneran ada? Nah, itulah inti dari pendanaan sirkuler. Permintaannya kelihatan ada, padahal cuma buatan. Dan ini contoh nyatanya, jaringannya rumit banget. Coba lihat, raksasa kayak Microsoft sama Nvidia itu kan investor besar di OpenAI. Nah di sisi lain, OpenAI kemudian jadi pelanggan mereka. Beli chip dari Nvidia, pakai layanan cloud dari Oracle. Jadi kayak uangnya muter di antara mereka aja. Ini yang bikin orang bertanya-tanya, seberapa sehat dan berkelanjutan sih model bisnis yang kayak gini? Oke, kita geser sedikit. Uang AI yang super besar ini ternyata nggak cuma berputar di Silicon Valley aja. Investasi-investasi raksasa ini mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan ini mulai membentuk pusat-pusat kekuatan AI baru di tempat-tempat yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Contohnya ini, Google menginvestasikan 15 miliar dolar buat bangun pusat data AI raksasa di Andhra Pradesh, India. Ini bukan angka yang kecil ya. Ini adalah investasi AI terbesar Google di luar Amerika Serikat. Dan ini jadi sinyal tren besar yang lagi terjadi di industri ini. Nah, langkah Google ini adalah bagian dari tren yang lagi naik daun. Namanya cloud farming. Kedengarannya kayak pertanian ya, tapi ini bukan sekedar istilah keren. Ini adalah sebuah pergeseran besar dalam cara industri teknologi beroperasi. Jadi, apa itu cloud farming? Idenya adalah memindahkan pekerjaan IT dan pelatihan AI dari pusat kota besar yang super mahal ke daerah-daerah yang lebih pedesaan. Di sana, biayanya lebih rendah dan yang terpenting, ada banyak talenta lokal yang belum tersentuh. Jadi, mereka membuka lapangan kerja baru, misalnya pekerjaan untuk melabeli data buat ngajarin AI. Ini beneran mengubah ekonomi di kota-kota kecil itu. Oke, cukup bahas soal uang triliunan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis, lebih dekat sama kita. Apa aja sih inovasi dan alat-alat AI baru yang udah bisa kita coba pakai hari ini? Oke, pertanyaan pertama. Anda pernah nggak sih capek banget karena harus bolak-balik email cuma buat nentuin jadwal rapat? Pasti pernah kan? Ribet banget nyari waktu yang pas buat semua orang. Nah, sekarang ada fitur baru di Gmail yang ditenagai oleh Gemini AI, namanya Help Me Schedule. Jadi, dia bakal otomatis baca email dan ngecek kalender Anda, terus langsung ngasih beberapa pilihan waktu yang kosong di dalam balasan email. Jadi, nggak ada lagi drama bolak-balik cari jadwal. Praktis banget.
Oke, sekarang buat para gamers atau desainer, pernah butuh model 3D buat proyek, tapi nggak punya waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari buat bikin dari nol? Kita semua tahu prosesnya itu lama dan rumit banget. Nah, coba lihat ini. Ada alat baru dari Stability AI namanya Stable Fast 3D. Ini beneran game changer. Dia bisa mengubah satu gambar 2D jadi aset 3D yang detail hanya dalam setengah detik. Bayangin, setengah detik. Ini bisa jadi terobosan besar buat para developer game, desainer, siapapun yang butuh aset 3D dengan cepat. Dan antusiasme publik terhadap AI ini luar biasa. Lihat aja Sora, aplikasi pembuat video dari OpenAI. Dalam 5 hari pertama sejak diluncurkan, aplikasinya udah diunduh 1 juta kali. 1 juta! Sebagai perbandingan, ini bahkan lebih cepat daripada waktu ChatGPT pertama kali keluar, yang waktu itu aja udah dianggap fenomenal banget. Oke, kita udah bahas uang dan produk-produk keren. Tapi sekarang, mari kita bicara soal yang paling fundamental. Gimana semua teknologi ini mempengaruhi kehidupan kita secara nyata? Apa dampaknya buat manusia? Mari kita lihat sisi baik dan buruknya. Dengerin kutipan yang sangat kuat ini dari Jess Smith, seorang mantan perenang Paralimpiade. Representasi dalam teknologi berarti dilihat bukan sebagai renungan, tetapi sebagai bagian dari dunia yang sedang dibangun. Pernyataan ini muncul setelah dia berjuang keras hanya untuk meminta AI membuat gambar seorang wanita dengan satu lengan persis seperti dirinya. Dan perjuangannya itu membawa hasil. Dulu, model-model AI benar-benar gagal kalau diminta membuat gambar orang dengan disabilitas. Hasilnya sering aneh bahkan menyinggung. Tapi sekarang, setelah ada pembaruan, model seperti ChatGPT sudah jauh lebih akurat. Ini adalah sebuah langkah besar, bukti bahwa AI bisa belajar untuk jadi lebih inklusif. AI juga ternyata punya peran yang nggak terduga dalam dunia kriminal. Ada sebuah kasus kebakaran hebat di Pacific Palisades. Nah, penyidik menemukan petunjuk kunci di perangkat tersangka, sebuah gambar kota terbakar yang dibuat pakai ChatGPT. Nggak cuma itu, mereka juga menemukan riwayat pertanyaan si tersangka ke AI, misalnya soal pertanggungjawaban hukum kalau kebakaran disebabkan oleh rokok. Akhirnya, jejak digital inilah yang menjadi salah satu bukti kunci penangkapannya. Tentu saja, kekuatan AI juga banyak sekali dipakai untuk kebaikan. Di bidang kesehatan misalnya, sebuah AI baru di Inggris bisa memprediksi hasil ronsen lutut setahun ke depan. Ini sangat membantu dokter untuk menangani radang sendi lebih awal. Di sisi lain, di bidang sosial, sebuah dewan di sana menggunakan AI untuk menganalisis data dan secara proaktif mencari keluarga yang berisiko kehilangan tempat tinggal, jadi bantuan bisa datang lebih cepat. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir, dan mungkin ini bagian yang paling rumit. Kita akan melihat ke masa depan dan membahas pertanyaan-pertanyaan besar seputar etika dan keamanan yang mau nggak mau harus kita hadapi. Pertanyaan pertama, bisakah AI dibuat jadi PG-13 atau aman untuk remaja? Instagram kelihatannya lagi berusaha ke arah sana. Mereka merombak total pengalaman aplikasi untuk para remaja, membatasi konten dewasa dengan age gating, dan juga menyaring hasil pencarian untuk istilah-istilah yang dianggap sensitif. Tapi yang menarik, di sisi lain, ada juga pertanyaan, bisakah AI menjadi dewasa? Jadi sementara Instagram berusaha membuat AI lebih ramah anak, OpenAI justru mengambil arah sebaliknya. Mereka mengumumkan bahwa ChatGPT akan segera mengizinkan konten erotis untuk pengguna yang sudah lolos verifikasi umur. Jadi ada dua arah yang sangat berbeda di sini. Dan inilah dilemanya. AI itu benar-benar seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, aplikasi Sora dikritik habis-habisan karena bisa membuat video karakter terkenal yang punya hak cipta, bahkan almarhum Robin Williams. Lebih jauh lagi, di Ukraina, kedua pihak sekarang sudah memakai drone AI otonom yang bisa mencari dan menyerang targetnya sendiri. Ini menakutkan. Tapi, di sisi lain ada juga langkah positif. Stability AI misalnya, bekerja sama dengan Internet Watch Foundation untuk memasang sistem pencegah pembuatan materi pelecehan seksual anak. Ini adalah pertarungan yang terus-menerus antara kebebasan, keamanan, dan potensi penyalahgunaan. Jadi, kita sampai di kesimpulan ini. AI itu makin pintar dan makin cepat setiap harinya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa AI lakukan, karena jawabannya mungkin hampir segalanya. Pertanyaan yang jauh lebih penting sekarang adalah, apa yang seharusnya AI lakukan? Dan jawaban untuk pertanyaan itu akan menentukan masa depan kita semua. Terima kasih sudah menyimak Liputan AI minggu ini. Sampai jumpa.